Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Irawan, NIM T20187113, kelas MTK 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam di negara Singapura. Di sini terdapat peta Singapura. Sejarah berdirinya negara Islam di Singapura. Singapura telah menjadi rute bagi pedagang orang Muslim dari Timur Tengah sejak abad ke-15. Cara masuknya Islam ke Singapura tidak jauh berbeda dengan cara masuknya Islam ke negara-negara di Asia Tenggara yang lain. Islam masuk ke Singapura dengan cara perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Arab yang melalui daerah perairan Singapura. Adanya pernikahan pedagang Arab dengan penduduk setempat dan akhirnya tinggal dan menetap di Singapura setelah membantu Islam berkembang di daerah ini. Lama-kelamaan mereka membentuk suatu komunitas tersendiri dan mendirikan perkampungan di sana. Tokoh Islam Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib. Di tengah-tengah heterogenitas masyarakat Singapura, ternyata negeri jiran ini juga memiliki deretan tokoh ulama yang karismatik dan disegani. Satu di antara kesekian nama yang mendapat tempat di hati umat Islam Singapura adalah Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib. Tak heran bila kepergian tokoh keturunan Yaman Selatan yang menghadap Sang Khalik pada 22 September 1997 itu menyisakan kedukaan yang mendalam bagi Muslim negeri Singapura itu. Bahkan dunia Islam ikut kehilangan sosok yang semasa hidupnya membangkitkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal sosial terhadap sesama. Tokoh kelahiran Tarim, Yaman Selatan pada 1907 tersebut terkenal dengan ilmunya yang luas. Masyarakat Muslim dari berbagai etnis di Singapura berbondong-bondong mengikuti kelas bimbingannya yang diadakan hampir setiap hari dan malam. Peradaban Islam di Singapura. Pada tahun 1965, Singapura menjadi negara yang independen dan bergabung dalam persemakmuran bangsa-bangsa pada 9 Agustus 1965. Belakangan, Singapura di tahun 1965 secara resmi menjadi bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September. Sejak kemerdekaannya, Singapura telah berhasil lolos dari belenggu hegemoni dan standar hidup mereka telah meningkat secara drastis. Berdasarkan peringkat GDP, Singapura adalah negara kelima termakmur di dunia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, dana ekonomi Singapura telah diperas beberapa militer dari cadangan resmi dengan izin presiden sebagai bagian dari paket ketahanan pada 5 Februari 2009 di bawah bimbingan Menteri Keuangan Singapura Tharman Shanmugaratnam. Cadangan resmi Singapura sendiri mencapai US dollar 170,33 miliar. Menurut sebuah survei ekonomi, Singapura menduduki peringkat 10 sebagai kota paling mahal untuk hidup di dunia. Ini adalah akibat dari penduduk yang dinamis dan kosmopolitan di Singapura yang hidup dalam keselarasan dan kekayaan dengan orang Cina lokal yang membentuk etnis mayoritas. Ada 15% penduduk Singapura yang Muslim. Sebagian besar orang adalah Melayu. Pengikut lain termasuk dari komunitas India dan Pakistan serta sejumlah
kecil dari Cina, Arab, dan Eurasia. 17% dari Muslim di Singapura berasal dari India. Sementara mayoritas Muslim di Singapura secara tradisional adalah Muslim Sunni yang mengikuti mazhab Syafi'i. Ada juga Muslim yang mengikuti mazhab Hanafi serta sedikit Muslim Syiah. Islam di Singapura tidak bisa dipisahkan dari sejarah kolonial. Pada tahun 1915, pengusaha kolonial Inggris mendirikan Dewan Penasehat Islam. Dewan ini bertugas untuk memberikan nasihat kepada penguasa kolonial mengenai hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam dan adat istiadatnya. Saat ini di Singapura terdapat 69 masjid. Semua masjid di bawah administrasi MUIS sepenuhnya. Di Singapura terdapat 6 madrasah yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan. Berikut ini ke-6 madrasah tersebut. 1. Madrasah Al-Arabiyah Al-Islamiyah. Yang kedua, Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah. Yang nomor 3, Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah. Yang keempat, Madrasah Al-Ma'arif Al-Islamiyah khusus putri. Dan juga yang kelima, Madrasah Al-Saraf Al-Arabiyah khusus putri. Yang keenam, Madrasah Wak Tanjong Al-Islamiyah. Perkembangan Islam itu terus menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Hingga kini pemeluk Islam di Singapura tercatat sebanyak 15% dari jumlah penduduk keseluruhan, sekitar 650.000 orang dari 3,5 juta jumlah penduduk keseluruhan. Jumlah sedemikian menempatkan Muslim Singapura atau lebih dikenal sebagai Muslim Melayu pada urutan kedua setelah etnis Cina 77% dan India 8%. Di tengah sistem kehidupan sekuler yang diterapkan pemerintah setempat, Muslim Singapura terus berpacu meningkatkan kualitas diri agar mampu berkompetensi dengan lajunya kemajuan dan zaman. Saat ini, di Singapura terdapat 70 masjid. Selain tempatnya yang sangat bersih dan indah, juga di ruas kanan dan kiri di setiap masjid terdapat ruangan-ruangan kelas untuk belajar agama dan kursus keterampilan. Berbagai disiplin ilmu agama diajarkan setiap siang dan sore hari. Kegiatan ceramah rohani juga diajarkan usai sholat subuh dan maghrib. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.